Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Siapa yang memberi perintah ini? Kaisar Jieli marah. Aku pasti akan melaporkan ini ke eselon atas dojo kapak besar. Perintah itu tampaknya berlaku untuk kedua belah pihak. Namun sebenarnya, itu terutama untuk lebih melindungi manusia bumi. Karena semua imigran memiliki otoritas dan latar belakang yang besar, mereka sering pergi ke benua untuk menjelajah. Siapa yang berani menolak mereka jika mereka menggertak manusia di sana? Dan ada banyak prajurit yang kuat di antara mereka. Penjaga penguasa domain dan penjaga penguasa sektor adalah hal biasa. Adapun kekuatan manusia bumi, seberapa lemah mereka? Sebaliknya, manusia bumi sama sekali tidak berani masuk ke wilayah laut, tidak menyerbu ruang para imigran, atau kapal-kapal kecil yang mereka kendalikan akan segera muncul dan menangkap mereka. Secara keseluruhan, situasinya adalah meskipun tinggal di dalam wilayah mereka, manusia bumi masih harus menderita penghinaan dari para imigran. 3 manajer kaisar dari para imigran berkumpul. Feng Chen dari perusahaan alam semesta virtual, Jieli dari dojo kapak besar dan kaisar wanita Huangxi yang mewakili bank pertama, Bank Galaksi, dan aliansi mercenary. Dalam hal kekuatan, dia adalah yang terkuat, karena dia adalah puncak kaisar. 2 lainnya sedikit lebih lemah. Ini terlalu berlebihan. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Siapa yang memberi perintah ini? Apakah mereka berdiskusi dengan eselon atas dojo kapak besarku? Aku akan melaporkan ini, pasti? Jieli melolong. Laporkan, ayo, ini dari pemimpin kota kekacauan primal. Feng Chen berkata dengan santai. Jieli hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. Primal. Huangxi juga terkejut. Tidak ada kesalahan. Feng Chen mengangguk, dia memberi perintah secara pribadi. Itu pasti Luo Feng yang tercela itu. Jieli menggertakkan giginya. Dia merasa lebih cemburu sekarang. Dia telah mencapai tingkat kaisar namun dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk bertemu dengan pemimpin keluarganya, Master Void Gold. Namun Luo Feng dapat dengan mudah membuat pemimpin kota memberikan perintah seperti itu. Seberapa besar perbedaan mereka? Tentu saja itu Luo Feng, tapi apa yang bisa kamu lakukan? Feng Chen menatapnya. Jieli menggertakkan giginya, dia tidak bisa memikirkan apapun. Karena Luo Feng telah menandatangani perjanjian dengan perusahaan alam semesta virtual saat itu dengan perusahaan alam semesta virtual sebagai pengontrol utama, dan bukan dojo kapak besar. Dojo kapak besar harus membayar harga yang mahal untuk dapat mengirim sejumlah besar prajurit muda ke sana. Sebenarnya, semuanya diserahkan kepada perusahaan virtual universe untuk dikelola. Pemimpin kota kekacauan primal adalah orang nomor 1 di perusahaan. Dia adalah kekuatan terbesar di seluruh perusahaan. Siapa yang akan menentang perintahnya? Jieli menggertakkan giginya, perintah ini, setiap perintah akan selalu memiliki celah. Tiba-tiba, energi yang sangat menakutkan menyebar ke seluruh bumi, menelan seluruh planet. Apakah itu Asia atau Eropa bahkan kota terapung Atlantik atau Pasifik, semua orang bisa merasakan energi yang menakutkan. Lihat, apa yang sedang terjadi? Siapa ini? 3 kaisar melayang ke udara di atas kota terapung mereka, menatap sekeliling. Dengan penglihatan mereka dapat dengan mudah melihat ribuan km jauhnya. Itu adalah, mereka bertiga semua tercengang. Tanaman anggur yang agung telah muncul dari benua bumi, setiap benua memiliki banyak tanaman merambat. Ketinggiannya menembus atmosfer, setinggi puluhan ribu km. 3 kaisar dengan mudah melihat ratusan tanaman merambat. Bintang makan tanaman? Tanaman pemakan bintang abadi? Huangxi terkejut, setiap pohon anggur memiliki energi yang sama, mereka berasal dari tanaman abadi yang sama. Periksa berapa banyak tanaman merambat yang dimilikinya? Kata Feng Chen. 1000. Suara Jieli kecil. Tanaman pemakan 1000 bintang anggur, siapa yang sekaya itu? Memelihara tanaman seperti itu akan membutuhkan ratusan miliar elemen campuran. Mata Huangxi dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apakah itu Luo Feng? Apakah dia sekaya itu? Bahkan melewati gunung langit primal hanya akan memberinya 100 miliar poin, itu tidak cukup untuk ini sama sekali. Tentu saja pemimpin kota kekacauan primal memberinya ini, apakah menurutmu kekayaannya yang menyedihkan akan cukup? Jieli berkata dengan dingin. Meskipun tanaman pemakan 1000 bintang anggur adalah puncak kaisar, bentuk kehidupan tanaman itu istimewa. Kekokohannya bisa dibandingkan dengan prajurit batas kaisar manusia.
dan bentuknya yang besar, bahkan melawan seorang prajurit batas kaisar manusia, itu masih memiliki keuntungan. Energi kehidupannya juga jauh lebih kuat, bahkan kristal dewa api terkuat pun tidak akan menghancurkannya. 1000 tanaman merambat dapat dengan mudah menyebar lebih dari 1 juta km, kristal api hanya akan memiliki area kehancuran yang kecil. Perusahaan alam semesta virtual telah memesan. Sebuah suara dingin bergema di seluruh bumi, di setiap telinga manusia dan pendatang di bumi. Mulai sekarang, tidak ada imigran yang diizinkan memasuki wilayah daratan, dan tidak ada manusia bumi yang diizinkan memasuki lautan atau wilayah kota terapung. Siapapun yang melawan ini, akan mati. Ini adalah tanaman pemakan 1000 bintang anggur abadi, dan itu akan menjaga perbatasan benua. Tugas utamanya adalah menjaga, apakah itu manusia bumi atau imigran, siapapun yang melanggar aturan akan dibunuh. Suaranya tertahan untuk waktu yang lama. Semua manusia di bumi, apakah itu manusia bumi atau para imigran, semua orang gempar. Manusia bumi tidak bisa berhenti bersorak. Haha, imigran tercela itu tidak akan datang ke sini lagi. Ini bagus. Suara siapa itu, untuk benar-benar mengatur kematian untuk menjaga kita? Bodoh, siapa lagi yang bisa membantu kita? Itu pasti Luo Feng. Saat mereka bersorak, para imigran mengamuk. Siapa yang memberi perintah ini, melarang kita memasuki benua? Kita belum pernah mendengar aturan seperti itu sebelumnya. Siapa yang memberi perintah? Berani sekali, bahkan jika eselon atas memberi perintah, untuk benar-benar menggunakan tanaman pemakan 1000 bintang anggur untuk mengancam kita, dia pasti terlalu sombong. Ini adalah ancaman bagi hidup kita? Saat kedua belah pihak gempar, Jie Li, Feng Chen dan Huang Xi semua terbang ke tepi benua Asia, Luo Feng terbang ke sana juga dan mereka saling bertukar pandang. Yang mulia Luo Feng, Feng Chen berkata dengan sopan. Feng Chen, Luo Feng tersenyum dan mengangguk, dia mengenalinya. Luo Feng, bahkan jika pemimpin kota memberi perintah, kamu tidak dapat menempatkan tanaman pemakan 1000 bintang anggur di sana. Jie Li melolong. Ini adalah ancaman bagi semua imigran, kami akan mengikuti perintah pemimpin kota, tetapi Anda harus mengambil tanaman itu. Luo Feng menatapnya dengan dingin dan tersenyum pada Feng Chen dan Huang Xi, kalian berdua, kita akan segera mengobrol di aliansi Hong, aku akan pergi. Feng Chen dan Huang Xi mengangguk. Tetap di sana, Jie Li berteriak. Luo Feng berbalik dan menghilang, meninggalkan suara dingin, idiot. Wajah Jie Li memerah. Di sampingnya, 2 orang lainnya melihat ekspresi bodohnya. Di mata mereka, Jie Li idiot, siapa Luo Feng? Ini adalah murid dari pemimpin kota, Jie Li hanyalah murid generasi selanjutnya dari sebuah keluarga, dia bahkan belum pernah bertemu Master Emas Void sebelumnya. Keduanya memiliki tingkat otoritas yang sama sekali berbeda. Dan dia masih berteriak, Luo Feng bahkan tidak bisa diganggu. Jie Li, sebaiknya kamu berhati-hati, jangan biarkan amarahmu mengambil kendali. Kamu akan dibunuh oleh tanaman pemakan 1000 bintang anggur itu. Feng Chen berkata dengan santai, setelah itu dia menjadi seberkas cahaya dan pergi. Di antara mereka bertiga, keduanya sering tidak saling berhadapan. Huang Xi biasanya menyelesaikan masalah seperti itu. Tenanglah Jie Li, dia berkata, dia tidak berani main-main dengan tantangan Anda sebelumnya, terutama karena banyak imigran di belakang Anda. Lebih dari 10 miliar imigran, semuanya mewakili keluarga yang kuat dan mereka memiliki penguasa alam semesta di belakang mereka. Adapun Anda, dengan status Luo Feng, dia bisa bahkan tidak peduli denganmu. Dengar, satu-satunya anugerahmu adalah kekuatan pribadimu. Karena dia dengan mudah mengambil tanaman pemakan 1000 bintang anggur, dia bisa membunuhmu dengan mudah. Kita berada di jalur yang sama, izinkan aku memberimu beberapa saran, jangan kehilangan nyawamu karena ini. So, dia juga terbang. Jie Li berdiri di udara dan menatap perbatasan benua Asia, ekspresinya berjuang, dia hanya bisa berbalik dan pergi. Belakangan, bahkan ada 2 imigran arogan yang dibunuh oleh tanaman pemakan 1000 bintang anggur, sisanya dengan cepat mendapat kabar dan tahu bahwa pesanan itu nyata. Mereka semua mendapat peringatan keras dari eselon atas juga. Mereka semua langsung mengantre, pemimpin kota bagaimanapun juga adalah orang nomor 1 di perusahaan alam semesta virtual, siapa yang akan menentang perintahnya? Manusia bumi bersorak, mereka tidak lagi harus menderita dalam diam, mereka bisa menjalani hidup mereka dengan bebas. 1 bulan kemudian, Luo Feng akhirnya akan meninggalkan bumi. Ada tanaman pemakan 1000 bintang anggur, diam-diam, ada juga kaisar batas kaisar bendera logam.
Luo Feng berbicara dengan istrinya. Dan banyak kartu truf yang kutinggalkan untukmu, kamu juga bisa memelihara tanaman abadi. Secara keseluruhan, kamu bisa mengaturnya, aku menyerahkan keluarga padamu. Su Xin mengangguk. Di dalam dia merasakan kehangatan, sang suami menjelajahi alam semesta sementara dia mengawasi rumah. Kamu sebaiknya berhati-hati kali ini, kata Su Xin. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Ayah ibu, Luo Feng mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang tua, saudara laki-laki dan putranya sebelum pergi, berteleportasi dan menghilang dari pandangan. Di dalam alam semesta yang gelap, sebuah kapal serangga lapis baja yang jahat terbang dengan cepat. Ini adalah salah satu dari 3 kapal teratas yang diperoleh Luo Feng ketika dia memburu para kaisar. Kapal hidup ini, dalam keadaan normal, hanya batas kaisar ras lain yang bisa menggunakannya. Di dalam ruang kendali, pertama-tama kita akan pergi dan berurusan dengan Kaisar Tangan Iblis, lalu kita akan menuju ke wilayah rahasia yang jauh bintang neraka es. Luo Feng memerintahkan. Ya Tuan, suara kapal menjawab. Melalui teleportasi negara dewa dan kapal hidup yang melakukan perjalanan melalui alam semesta yang gelap, butuh sekitar setengah bulan bagi Luo Feng untuk mencapai tempat Kaisar Tangan Iblis berada. Untungnya aku punya Tian Chen. Luo Feng terkejut. 11 budakku yang lain semuanya adalah pejuang ras lain. Hanya Tian Chen yang manusia, dan selain 3 budak jiwa yang dia miliki, dia memiliki mayat hidup lain yang lebih lemah, di mana banyak dari mereka adalah manusia juga. Kematian manusia memiliki banyak penanda di sekitar wilayah manusia. Oleh karena itu, mudah untuk berteleportasi melalui negara dewa mereka. Setidaknya aku bisa mencapai negara alam semesta manapun dengan mudah di dalam wilayah kemanusiaan. Dan dengan budak rasku yang lain, aku dapat dengan mudah mengandalkan mereka untuk mencapai wilayah yang jauh di alam semesta juga, itu akan menghemat banyak waktu terbang. Luo Feng senang, menemukan keuntungan memiliki lebih banyak budak. Semakin lama seseorang hidup, semakin banyak yang dijelajahi, semakin banyak penanda yang tersisa. Tian Chen dan yang lainnya dengan susah payah meninggalkan banyak penanda di sekelilingnya, dan sekarang semuanya bisa digunakan oleh Luo Feng. Guru, kita akan melakukan perjalanan alam semesta. Weng, kapal hidup melambat hingga berhenti, terbang keluar dari alam semesta yang gelap dan kembali ke alam semesta yang sebenarnya. Bintang tangan setan. Luo Feng berdiri di ruang kendali kapal yang hidup dan menatap ruang yang luas. Di bawah sorotan bintang besar, sebuah planet kehidupan hijau mengeluarkan riak energi kehidupan yang kuat. Menurut informasi dari perusahaan alam semesta virtual, sarangnya ada di sini. Dan setengah tahun yang lalu, dia telah terhubung ke alam semesta virtual, sementara penandanya ada di sini. Luo Feng mengerutkan kening pada planet hijau. Alam semesta virtual tidak semuanya tahu, mereka paling banyak bisa memberikan informasi sebanyak yang mereka bisa. Luo Feng, biarkan aku keluar. Suara Babata bergema di benaknya. Keluar. Luo Feng membiarkan Babata keluar dari cincin dunianya, dia mengenakan baju besi hitam, dan wajahnya ditutupi topeng, memperlihatkan mata seperti kristal darah merah. Tingginya sekitar 1,45 meter, seperti anak kecil dengan 2 tanduk emas di dahinya. Ini adalah Babata dengan jantung evolusi. Penghasilan Luo Feng di perang wilayah luar sangat besar. Oleh karena itu, dia membeli satu untuk Babata, yang memungkinkan dia akhirnya memiliki kesempatan untuk berlatih dan berevolusi. Sedangkan untuk arm komputernya adalah buatan subsidiari AI Babata. Aku ingin melihat Su Luopu mati. Babata menggertakkan giginya. Oke, tapi kamu harus tetap di sisiku, kata Luo Feng. Babata mengangguk, saat matanya dipenuhi dengan kebencian. Meskipun dia telah mengenali Luo Feng sebagai tuannya di tingkat penguasa domain, dia adalah AI yang hidup dengan emosi. Tuan lamanya telah membawanya berkeliling untuk waktu yang lama, memungkinkan dia untuk berevolusi dari AI normal menjadi AI yang hidup, Huyan Bo seperti ayah baginya. Ayo pergi. Armor kontak awan dengan cepat melilit Luo Feng. Hua. Sebuah baju besi emas yang mencolok, yang menutupi bahkan wajahnya muncul, Luo Feng seperti seorang pria lapis baja emas. Sayap sawu disimpan di dalam tubuhnya, dari penampilannya saja, tidak ada yang bisa mengidentifikasi siapa dia. Dia menyimpan kapal itu. Pria lapis baja hitam dan pria lapis baja emas berteleportasi langsung ke atmosfer planet hijau. Kenapa kamu tidak masuk? Babata bertanya dengan cemas. Biarkan aku memeriksa lokasi yang akurat sebelum bergerak.
Luo Feng menggunakan pemindai besarnya untuk menyapu seluruh planet. Babata tercengang. Luo Feng, aku kehilangan kendali. Haha, sangat jarang Ai yang hidup kehilangan kendali. Ini berarti emosi telah memengaruhi penilaianmu. Luo Feng tertawa, ini hal yang bagus. Babata dipenuhi dengan kebencian. Luo Feng tidak benar-benar merasakannya, karena dia belum pernah berinteraksi dengan Huyan Bo sebelumnya. Tanpa koneksi, yang dia miliki hanyalah rasa hormat kepada yang lebih tua. Dia pasti ada di planet ini. Babata bergumam berulang kali dengan cemas. Temukan dia, Luo Feng tiba-tiba berkata. Di planet ini, Babata sangat terkejut. Benar, di planet ini, dan dari pemindaianku, dia seharusnya terluka parah, kata Luo Feng. Pemindai besarnya cukup canggih untuk menghindari deteksi oleh Kaisar Tangan Iblis. Cedera parah, siapa peduli, kita harus membunuhnya. Babata mendorong, ayo pergi. Ayo pergi menemuinya. Babata membawa Babata dan berteleportasi, memasuki inti planet. Bidang bintang di sekitar planet ini adalah tempat terlarang di negara alam semesta Gulun. Beberapa keluarga super di negara alam semesta tahu, bahwa ruang ini diambil oleh keabadian yang kuat. Dan karena keabadian ini tidak memiliki terlalu banyak ambisi, hanya mengambil 9 galaksi di dalam Starfield, tidak ada yang berani mengacaukannya. Inti dari Starfield ini adalah bintang tangan iblis. Kaisar Iblis sedang dalam suasana hati yang buruk baru-baru ini, berhati-hatilah untuk tidak membuatnya marah atau kamu akan kehilangan nyawamu. Kata Abadi kepada sekelompok staf wanita. Ya, wanita paling cerdas dan cantik yang dipilih dari 9 galaksi di sekitar semuanya gemetar di dalam. Selama 1000 tahun terakhir, Kaisar Iblis berada dalam suasana hati yang buruk, sedikit kejengkelan akan mengakibatkan tragedi. Masuk, Yang Abadi memerintahkan. Lebih dari 800 wanita semuanya mengangkat piring mereka dan pergi ke istana. Semakin dalam mereka pergi, semakin mereka gemetar, akhirnya mereka sampai di dalam aula. Ketika hanya setengah dari kelompok yang masuk, mereka mendengar suara dingin. Kaisar Tangan Iblis. Suara itu sedingin es. Tekanan tak berbentuk menyebar ke seluruh. Lebih dari 800 wanita tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Tekanan yang menakutkan menyebabkan pengelola utama yang tidak mati untuk benar-benar berlutut juga. Ya Tuhan, tekanan yang mengerikan. Ini lebih dari 100 kali lebih kuat daripada ketika tuannya berada di puncaknya. Siapa itu? Ini, dari mana datangnya prajurit seperti itu di negara alam semesta Gulun? Gemuruh, atap istana terkoyak, saat siluet abu-abu melesat ke langit. Siluet emas melayang di sana, menendang siluet abu-abu. Tendangan yang diinfuskan hukum, membuat siluet abu-abu itu langsung memuntahkan darah emas, terbang mundur sampai dia mendarat di istana yang rusak. Pria berpenampilan jahat ini memiliki kepala elang, dia mengenakan baju besi abu-abu. Orang yang berlutut di dalam istana terkejut melihat kejadian itu, berpikir, teleportasi? Pria lapis baja emas itu bisa berteleportasi? Sudah berakhir untuk tuannya. Staf yang tak terhitung jumlahnya di dalam istana berlutut, beberapa diam-diam melihat ke tempat Kaisar Iblis yang tak terkalahkan dikalahkan dengan begitu mudah. Siluet emas itu bersinar terang di atas. Teleportasi, tangan iblis melayang di udara, menatap pria lapis baja emas dan membungkuk hormat, salam tuan, jika Anda bisa berteleportasi, Anda harus menjadi puncak Kaisar. Bagaimana saya telah menyinggung Anda? Tolong beritahu saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Membalasmu. Jika itu masih belum mencukupi, maka kamu dapat mengambil nyawaku. Luo Feng menatapnya, suaranya menggelegar, kamu benar-benar mengerti formalitas. Karena kamu bisa berteleportasi, itu berarti aku tidak bisa melarikan diri sama sekali. Bahkan jika aku berada di puncakku, itu masih jauh dari kekuatanmu. Terlebih lagi aku terluka parah sekarang, dengan kekuatanku yang hilang, kau dapat dengan mudah membunuhnya. Apa yang harus saya lakukan? Saya hanya bisa melakukan yang terbaik untuk bertahan hidup, jika saya tidak bisa, maka saya hanya bisa tunduk. Dia sangat hormat. Suara Luo Feng menggelegar, semua staf di bawah bisa mendengarnya. Tangan iblis tidak takut dipermalukan. Dia berbicara langsung, dan suaranya menyebar. Jelas dia ingin menunjukkan ketulusan. Adakah staf di bawah ini? HMPH, staf yang telah melihatku seperti itu, selama aku bisa bertahan, aku akan membunuh mereka semua. Tangan iblis berpikir di dalam. Kenapa Kaisar Iblis seperti pelayannya? Siapa pria lapis baja emas ini? Dia jauh lebih kuat dari Kaisar Iblis.
Staf yang tak terhitung jumlahnya tidak tahu bahaya yang mereka hadapi. Bunuh, Luo Feng, bunuh dia. Babata berkomunikasi dengan Luo Feng. Tolong nyatakan bagaimana saya menyinggung Anda, saya tidak tahu bagaimana itu terjadi. Tangan iblis berkata dengan hormat. Luo Feng menatapnya, tidak ada gunanya berjuang, aku akan memberitahumu, kamu pasti akan mati. Aku, mata tangan iblis memiliki ekspresi ketakutan. Tepat saat dia hendak berbicara, Luo Feng sudah muncul di hadapannya, memegang duri, ini adalah duri anggur kontak awan berlapis racun Feimo. Luo Feng menggunakannya untuk menusuk ke depan. Itu menembus armor langsung ke tubuh tangan iblis, setelah itu, darah emas tumpah saat menetes ke bawah. Tubuh Devin Han terkorosi oleh racun, matanya dipenuhi ketakutan. Setelah itu, dia hancur bersama dengan darah emas, hanya menyisakan armor dan cincin dunia yang jatuh sebelum disapu oleh siluet hitam. Siluet hitam berhenti di samping Luo Feng, itu adalah Babata. Ini sudah berakhir. Dia memegang baju besi, matanya seperti kristal darah dengan tatapan kompleks, lebih dari 60.000 tahun. Luo Feng menatapnya, tidak menyela. Bos, apakah kamu melihat ini? Tangan iblis sudah mati. Dia meninggal. Saat itu kamu mempercayakan warisan kepadaku, aku tidak berani memberitahunya siapa musuhnya, aku tidak pernah berharap untuk bisa membalas dendam. Kamu telah dibalaskan. Dia tidak memiliki perlawanan sama sekali, saat itu dia telah mengejar kita begitu lama. Tapi melawan Luo Feng, dia sangat lemah, gumam Babata. Luo Feng telah benar-benar mematikan semua suara di sekitar mereka dengan energi rohnya, pemindai mininya juga membuat sinyal macet. Luo Feng melakukan semua ini sambil dengan sabar menunggu Babata pulih. Babata bergumam dan melepaskan emosinya yang ditekan selama puluhan ribu tahun. Rasa sakit dari kematian tuannya, sensasi dari membalaskan dendamnya, dan kenangan dari berabad-abad yang lalu. Luo Feng, aku baik-baik saja sekarang. Babata menatapnya, terima kasih. Saya berutang budi pada Huyan Bo, dan saya bahkan memberi hormat kepadanya sebagai guru saya sebelumnya, inilah yang harus saya lakukan. Babata, sekarang bisakah saya membuat Anda kembali ke ring dunia? Luo Feng bertanya. Di atas ring, saya bisa mendapatkan bimbingan dari kaisar lain. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menjadi abadi sesegera mungkin. Babata mengangguk. Kekuatan saya saat ini hanya akan memengaruhi Anda, namun saya dapat menghubungi Anda melalui AI anak perusahaan saya. Dengan pikiran, Luo Feng menempatkan Babata kembali ke ring dunianya. Dengan jantung evolusi, Babata sekarang mirip dengan ras robot. Mudah bagi mereka untuk mencapai tuan sektor, namun, mencapai keabadian sangat sulit. Luo Feng menatap banyak orang yang menggigil di bawah berlutut di depannya, dia berteleportasi dan meninggalkan bintang tangan iblis. Dia pergi. Dewa lapis baja emas sudah pergi. Terlalu menakutkan, Kaisar Iblis tidak memiliki perlawanan apapun terhadapnya. Saya mendengar bahwa mayat hidup memiliki tubuh abadi, tetapi dia masih terbunuh dengan mudah. Dengan kematian Kaisar Iblis, kita tidak perlu takut lagi. Starfield ini sekarang milik kita, haha. Kekuatan bintang tangan iblis mulai bergeser segera. Di medan bintang yang jauh, bertahun-tahun cahaya yang tak terhitung jumlahnya dari wilayah manusia, di dalam bintang normal. Bintang-bintang adalah benda langit yang paling sering terlihat di luar angkasa, namun bintang ini agak istimewa karena di dalam, di tengah nyala api yang tak berujung, ada siluet. Siluet ini duduk bersila di dalam. Benar-benar ada seorang pejuang yang membunuhku. Suara penuh kebencian bergema. Siluet ini adalah Kaisar Tangan Iblis Suluopu. Dia duduk bersila, panas bintang tidak mempengaruhinya sama sekali. Dan dia sekuat itu, namun dia masih menyembunyikan identitasnya. Dia mungkin dikirim oleh Luo Feng itu. Aku sudah menduga sejak lama, bahwa hari ini mungkin akan datang. Dia bergumam pelan. Saat itu Luo Feng sangat luar biasa selama pertempuran jenius, diserap ke dalam perusahaan alam semesta virtual. Bahkan sejak saat itu, tangan iblis telah mengamatinya. Dia curiga bahwa Luo Feng telah mendapatkan warisan Huyan Bo. Ketika saya membunuh Huyan Bo saat itu, saya menggunakan teknik jiwa untuk memastikan dia akan mati. Ditambah dia melarikan diri terlalu cepat ke alam semesta yang gelap, sulit untuk mengejarnya, dan karena harta itu, saya tidak melanjutkan. Petik 2. Dia punya banyak tempat persembunyian, siapa yang tahu kemana dia melarikan diri. 50.000 tahun kemudian, Luo Feng tiba-tiba naik ke tampuk kekuasaan.
Seorang pembaca roh seperti dia, dan dia bisa membeli bumi, seorang pang asli, tanpa pertemuan khusus, bagaimana dia bisa membeli sebuah planet? Dan penampilannya luar biasa selama pertempuran jenius. Tanda tanya. Saya curiga saat itu dia terkait dengan Huyanbo, namun dia telah berada di kota kekacauan primal untuk waktu yang lama, saya tidak bisa melakukan apapun terhadapnya. Akhirnya, dia menjadi penguasa domain dan kembali ke negara alam semesta Ganwu, dan kapal yang dia gunakan sebenarnya adalah kapal planet Yunmo. Hehe, kapal ini, menegaskan keraguanku bahwa dia adalah murid Huyanbo. Tapi dia adalah penyelidik kali ini dan tinggal di wilayah primal dari perusahaan alam semesta virtual. Jika saya bergerak dan ditemukan, saya akan mati. Aku hanya bisa bertaruh bahwa Huyanbo tidak meninggalkan informasi tentang siapa yang membunuhnya. Jika dia tahu apa yang baik untuk mereka, dia akan membiarkan mereka melawan seorang kaisar. Lagi pula ketika dia masih hidup, murid-muridnya hanya selema itu, seberapa kuat mungkinkah muridnya nanti? Dan dia tidak pernah bisa memprediksi masa depan. Sepertinya tebakanku salah. Dia meninggalkan sesuatu yang memberitahu Luo Feng. Status Luo Feng sangat tinggi, sangat mudah baginya untuk menggunakan bantuan prajurit super, bagi mereka untuk menyembunyikan identitas mereka dan datang membunuhku. Dia duduk bersila di dalam bintang yang terbakar, dan matanya bersinar dengan ganas. Untungnya, meskipun saya berjudi, saya tidak menempatkan semua taruhan saya di satu meja. Saya memotong bagian dari tubuh dewa saya, yang satu bagian memiliki 40% dan yang lain memiliki 60%. Pemisahan tubuh dewa. Saya meninggalkan tubuh yang lebih lemah untuk berpura-pura terluka parah pada bintang tangan iblis, menunggu hari itu. Yang lain, saya bersembunyi di daerah yang jauh, dengan sabar menunggu. Rencana saya adalah menunggu 1 juta tahun. Jika tidak ada bahaya setelah 1 juta tahun, saya akan menunjukkan diri saya lagi. Haha, untungnya saya meninggalkan jalan keluar untuk diri saya sendiri. Saya tidak memenuhi syarat untuk dihidupkan kembali, tetapi saya meninggalkan jalan keluar. Prajurit lapis baja emas, meskipun saya tidak tahu siapa Anda, saya dapat menjamin bahwa Anda dikirim oleh Luo Feng. Selain dia, tidak ada seorang pun lain yang bisa melibatkan makhluk yang begitu kuat. Luo Feng, aku mungkin tidak akan menang melawanmu sekarang, namun, aku akan kembali. Aku pasti akan kembali ke wilayah manusia. Tangan iblis melolong, suaranya beriak di seluruh bintang. Pemisahan tubuh dewa bukanlah sesuatu yang berani dilakukan oleh prajurit biasa. Tangan iblis memisahkan tubuhnya menjadi 60% dan 40%, di mana 60% tubuh memiliki 10% dari kekuatan kondisi sempurnanya. Adapun tubuh 40% itu bahkan lebih lemah. Dalam keadaan seperti itu, penurunan kekuatan terlalu banyak. Risiko lainnya adalah jika satu sisi jiwa dikendalikan, maka semua tangan iblis akan dikendalikan. Yang lebih lemah adalah, semakin mudah untuk dikendalikan. Ada 2 risiko besar, itu bukan sesuatu yang sembarang orang bisa ambil risiko. Tentu saja satu-satunya keuntungan dari ini adalah dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kedua tubuh yang terpisah bergema satu sama lain, maka kedua tubuh tidak akan pernah beregenerasi. Hanya ketika satu sisi telah jatuh, sisi lain secara bertahap pulih dalam jangka waktu yang lama ke bentuk yang sempurna. Waktu berlalu. Kapal serangga jahat terbang di alam semesta yang gelap, mempertahankan kecepatan cahaya 80 kali lipat. Di dalam ruang kontrol, meja makan yang terbuat dari kristal memiliki total 12 prajurit super yang duduk di sekitarnya, dan Luo Feng berada di singgasana utama. Besok kita akan tiba di daerah rahasia. Sudah lebih dari 2 tahun, tapi akhirnya kita sampai juga. Untuk mencapai tujuan, cheer. Luo Feng mengangkat gelasnya. Selamat Tuan. Ke-12 prajurit semua mengecilkan tubuh mereka ke ukuran manusia, mengangkat kacamata mereka. Mereka bersulang dan merayakannya. Pada saat ini, Luo Feng masih tidak tahu bahwa dia hanya membunuh sebagian dari tangan iblis lebih dari 2 tahun yang lalu. Bagaimanapun, kemungkinan itu terjadi sangat kecil. Sebenarnya bahkan jika dia tahu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagian lain dari tangan iblis disembunyikan dengan baik di dalam wilayah yang jauh. Meski begitu, Luo Feng tidak takut. Butuh triliunan tahun baginya untuk menjadi kaisar yang rendah. Dengan 12 budak Luo Feng, mereka semua adalah batas kaisar atau master jiwa puncak. Seorang kaisar yang normal bahkan tidak memiliki hak untuk menjadi budaknya.
Adapun Tian Chen, Cimang, hati yang dia sadel, ini semua adalah master jiwa, dan mereka semua memiliki sekelompok budak jiwa di bawah mereka. Satu-satunya hal adalah, mereka memiliki banyak mayat hidup dan pejabat normal, dan kadang-kadang seorang kaisar normal, mereka bahkan tidak layak untuk ditunjukkan. Alam semesta. Luo Feng mengangkat gelasnya, terlalu besar. Dengan mengandalkan teleportasi negara dewa, saya mencapai dekat dengan wilayah rahasia, namun masih mendekati 2 miliar tahun cahaya. Bahkan pada kecepatan 80 kali cahaya, itu masih memakan waktu lebih dari 2 tahun. Tuan, wilayah bunga hitam terlalu sunyi, tidak ada dari kita yang pernah ke sana. Heavy Arrow tersenyum. Alam semesta sangat luas dan tak berujung, dengan wilayah rahasia alam semesta yang tak terhitung jumlahnya terpisah. Bagi kami yang telah mengambil bagian dalam perang wilayah luar, kami bahkan tidak dianggap jauh dari kemanusiaan itu sendiri. Dan ada beberapa budak di bawah Anda yang datang dari jauh. Namun tidak ada satupun yang pernah ke wilayah bunga hitam. Oleh karena itu, kita harus terbang begitu lama. Fu Sui menambahkan. Luo Feng mengangguk. Makhluk agung itu telah menempatkan papan logam hitam ketiga di dalam bintang neraka es. Itu sunyi dan berbahaya, jauh dari kemanusiaan. Jika dia hanya mengandalkan terbang, dengan kecepatan 80 kali cahaya, itu akan memakan waktu lebih dari 100 tahun. Orang hanya bisa membayangkan jaraknya. Untungnya dia memiliki budak yang bisa berteleportasi, menghemat sebagian besar perjalanan. Dan beruntung kapal ini secepat itu, lebih cepat dari kapal planet Yunmo, pikir Luo Feng. Gemuruh, sebuah riak energi yang kuat shockwave dari luar. Ini perampokan. Yang lainnya, Heavy Arrow, Fu Sui, Ji Hong dan Tian Chen semua tertawa, Luo Feng juga tertawa. Alam semesta yang gelap di dalam wilayah manusia dianggap relatif aman, hanya sedikit yang akan mencoba dan merampok orang lain di dalamnya. Itu terutama karena kendali manusia sangat kuat. Namun di luar itu, di alam semesta yang gelap, di daerah-daerah terpencil ini, adalah hal biasa untuk memiliki insiden seperti itu di dalam alam semesta yang gelap. Ini beberapa pejabat dan mayat hidup normal. Ji Hong mengulurkan energi dewanya dan menyapu musuh, tertawa. Kami sangat kesepian, kata Tian Chen, setelah terbang selama lebih dari 2 tahun. Meskipun kami mengalami beberapa upaya, tidak ada yang benar-benar berani bergerak. Mereka juga tidak bodoh. Meskipun level kapal yang hidup tidak dapat dilihat dari luar, kami telah mempertahankan kecepatan 80 kali kecepatan cahaya. Siapapun yang mampu melakukan itu, bahkan kebanyakan kaisar tidak memiliki kapal seperti itu. Apakah mereka berani? Suara Ji Hong menusuk telinga. Dia tertawa, jika kamu ingin diserang, itu sederhana, kita hanya perlu memperlambat hingga 10 kali kecepatan cahaya, saya jamin, setiap hari kita akan diserang setidaknya sekali. Haha, menarik. Ini harus disetujui oleh Master. Semua prajurit tertawa. Luo Feng juga tertawa. Butuh membunuh banyak prajurit dan memperbudak banyak baginya untuk mendapatkan kapal ini, itu adalah yang tercepat dari semua kapalnya. Kecepatan maksimum kapal planet Yunmo adalah 50 kali kecepatan cahaya, dan ini setelah modifikasi dari Virtual Universe Company, dan jauh lebih sulit untuk meningkatkan dari sana dan seterusnya. 80 kali kecepatan cahaya bagaimanapun, sungguh luar biasa. Jangan terburu-buru ketika kita sampai di wilayah rahasia, kamu akan bertarung.